Baik, pada kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai penyusunan kerangka acuan kerja atau KAK sesuai dengan template yang sudah dibagikan pada lampiran 02. Nah, adapun kerangka acuan kerja ini terkait dengan penyediaan jasa konsultasi perorangan dalam penyusunan modul pencegahan stunting pada ibu hamil tahun anggaran 2024. Latar belakangnya ini saya mengambil referensi dari internet terkait dengan stunting, terkait dengan pentingnya pemenuhan gizi, ya, karena stunting itu kan disebabkan oleh status gizi yang rendah, ya. Dan di sini data-data ini disampaikan sebagai latar belakang kenapa kemudian perlu melakukan tindakan melakukan kegiatan penyuluhan kepada ibu hamil untuk dapat melaksanakan upaya-upaya dalam hal penurunan prevalensi stunting itu sendiri. Nah, ini adalah latar belakangnya umum, ya. Kemudian tujuan, poin B, tujuan yaitu tujuan kegiatan ini adalah untuk penyusunan modul pencegahan stunting pada ibu hamil. Ya, ini maksudnya untuk memberikan panduan bagi ibu hamil dalam memahami stunting dan cara pencegahannya. Kemudian ibu hamil akan diharapkan akan dapat menerapkan perilaku pencegahan stunting sejak masih mengandung hingga nanti bayinya lahir. Gitu. Nah, ruang lingkup daripada modul yang akan disusun ini kami mencari referensi di internet, ya. Ya, tentunya mungkin akan berbeda-beda setiap peserta. Nah, cuma saya membagi dalam 3 yang menjadi isi daripada modul itu, ya. Dalam ruang lingkupnya ada 3, yaitu yang pertama tentunya modul ini harus mengandung pengantar permasalahan gizi balita. Ya, dalam modul ini akan memaparkan bagaimana pentingnya, ya, ibu hamil memahami masalah gizi pada balita, yang nanti juga akan berimplikasi kepada stunting. Ya. Kemudian yang kedua adalah memberikan modul ini berisi tentang apa itu stunting dan bagaimana cara pengukurannya. Ya. Ini yang dijelaskan di dalam modul itu, ya. Kemudian hal yang ketiga di dalam modul itu adalah upaya-upaya pencegahan stunting. Jadi bagaimana ibu hamil dalam hal pemenuhan gizi, ya, terhadap anak, terhadap calon bayi, bahkan sejak masih di dalam kandungan, paling tidak selama 1000 hari pertama kehidupan. Ya. Kemudian upaya pencegahan stunting terkait dengan pemberian ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan. Kemudian memantau perkembangan anak dan posyandu secara berkala dan seterusnya. Ini adalah ruang lingkup konten daripada modul yang akan disusun. Paling tidak mengandung 3 hal ini, 3 hal pokok ini. Yang pertama itu pengantar terhadap masalah gizi balita, stunting dan metode pengukurannya. Kemudian upaya-upaya apa yang dilakukan dalam pencegahan stunting. Nah, ini adalah ruang lingkup yang akan disampaikan di dalam modul tersebut. Kualifikasi yang akan menyusun modul ini adalah berpendidikan minimal S1 ahli gizi sesuai dengan panduan pada buku kerja. Kemudian berpengalaman paling sedikit 2 kali untuk kegiatan yang sejenis. Nah, tugas dan tanggung jawab, yaitu tugas konsultan perorangan wajib menyelesaikan tugas sesuai dengan spesifikasi teknis dan RABAS yang tertuang dalam KK ini. Pada prinsipnya tugas dan tanggung jawab ini adalah template yang kemudian kami teruskan, kami isi sesuai dengan penugasan, sesuai dengan tugas konteks daripada tugas KAK ini. Ada tugas dan tanggung jawab, ya kan? Kemudian penerima manfaatnya,
Penerima manfaat adalah tentunya tenaga tenaga penyuluh kesehatan, sehingga tenaga penyuluh kesehatan ini memiliki satu panduan yang jelas mengenai apa saja yang akan disampaikan dalam modul itu. Nah, jadi penerima manfaat dari modul ini secara langsung adalah tenaga penyuluh kesehatan itu sendiri. Nah, kemudian outputnya apa? Outputnya adalah um, dokumen atau modul penyuluhan itu sendiri, baik dalam bentuk soft copy dan hard copy. Ya, memang ini yang dipersyaratkan di sini. Jadi hasilnya itu modul itu bukan saja berbentuk soft copy, tapi juga ada hard copy-nya. Ya, kemudian ada laporan akhir pelaksanaan penyusunan modul pencegahan stunting pada ibu hamil itu sendiri. Nah, waktu yang diperlukan ini sesuai dengan panduan pada buku kerja. Waktu pelaksanaannya dibuat selama 2 bulan. Dari kalau di buku kerja disebutkan pertengahan Januari dan pertengahan Maret. Saya lebih spesifik menuliskan tanggalnya dari tanggal 15 Januari sampai dengan 15 Maret. Nah, biaya yang dibutuhkan adalah bersumber dari DPA Dinas Kesehatan Kota sebesar 30 juta rupiah. Nah, ini dibuat pada tanggal 5 Januari dan ditandatangani oleh kuasa pengguna anggaran, ya, karena ini harus ada sebelum kemudian pelaksanaan. Kalau waktu pelaksanaannya adalah dimulai tanggal 15 Januari, maka KAK ini sudah diselesaikan pada tanggal 5 Januari 2024. 10 hari sebelum pelaksanaan dimulai. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan pemenuhan tugas pada lampiran kedua dalam hal penyusunan KAK jasa konsultasi perorangan. Terima kasih.